sangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurna wa ni'matillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita hormati ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Widi beserta pengurus dan staf-stafnya, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami hormati para ustaz asatidz dan asatidz yang kami muliakan, kami hormati adik-adik semuanya yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur. Semoga kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya selama hidup di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kehadiran kita, junjungan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi sinar dan menyinari bagi agama, bangsa dan negara, bahkan seluruh alam beserta isinya. Dan untuk selebihnya, sebelum kita mulai, kita awali dengan pembacaan Al-Quran dengan niatan semoga jemaah Masjid At-Taqwa komplek ikut dosen ini yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga semuanya menjadi barisan orang-orang yang bersabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan hidayah taufiknya, senantiasa mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, maunannya, barokahnya, syafaatnya, bahkan ditambah oleh Allah karunia yang berupa harta yang halal yang banyak tentunya, bahkan berlimpah. Namun ketika harta itu sampai kepada kita, semoga kita mempunyai hati yang penuh kasih sayang, terutama kepada orang tua kita, ayah dan ibunda kita, ayah dan ibunda mertua kita, kepada karib kerabat, orang-orang yang dekat yang sangat kita cintai, yaitu suami, istri, anak, menantu, cucu,
muslimin muslimat berarti orang Islam itu. Kalau bilangnya kaum mukminin mukminat berarti orang beriman. Nah yang benar kita lahir ke dunia ini iman dulu apa Islam dulu? Kira-kira biar gak bingung, mungkin Pak Ustaz adik kita baca di Qurannya. Kira-kira Allah manggil orang beriman atau orang Islam? Kita lihat di surah yang pertama adalah surah ke-66, surat At-Tahrim ayat ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Allah berfirman di surah ke-66 At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang wahai orang Islam, tidak ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu. Yang kedua, saya bantu Pak Ustaz. Kita langsung ke surat kedua ayat 183 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksudnya puasa Ramadan, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu agar supaya kamu bertakwa. Orang beriman lagi. Yang kedua, surah ke-61 As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, orang beriman lagi, kenapa kamu berkata kebaikan atau kebenaran tapi tidak mau melakukannya? Sangat besar murka dosa di sisi Allah bagi orang yang berkata kebaikan dan kebenaran tapi tidak mau melakukannya. Dalam surah An-Nisa surah kelima, ya Al-Maidah surah kelima, Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh takwa. Wabtaghu ilaihi wasilah, ila Allah di situ. Wabtaghu, dan carilah olehmu wasilah. Apa wasilah? Pelantara menuju takwa, seperti sholat pelantara, sholat, zikir, baca Quran, haji, umroh, puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, itu pelantara menuju takwa. Nah, carilah olehmu pelantara atau wasilah menuju takwa. Apa gunanya? La'allakum tuflihun, agar supaya kamu beruntung. Jadi yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu selalu orang yang beriman, Bapak Ibu. Berarti jawabannya apa ya? Kita lahir di dunia iman atau Islam? Iman. Iman ya. Bingung lagi. Supaya nggak bingung, kita lihat di surah ke-49 Al-Hujurat ayat 14. Jawabannya di situ. Kita lahir ke dunia iman dulu atau Islam dulu? 49 ayat 14 Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan apabila ada dua golongan dari Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau dalam kurung Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak akan mengurangi sedikit pun pahala atau amal perbuatan kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya. Iya. Jawabannya ada di surah ke-49 Al-Hujurat ayat 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan orang-orang Arab Badui mengatakan di depan Rasulullah, saya beriman kepada Allah. Ceritanya dulu 14 abad yang lalu. Ini saya katakan adik-adik beli yang bagus ya. Ya kita semoga menjadi anak yang soleh semua. Jadi 14 abad yang lalu di kota Mekah itu terjadi krisis moneter ya. Jadi bukan hanya sekarang ya krisis moneter. Baik, lanjutkan ya. 14 abad yang lalu di Jazirah Arab, Mekah maksudnya dan sekitarnya terjadi krisis moneter. Maka orang-orang pegunungan, orang Arab pegunungan, orang Arab Badui namanya, itu turun ke Mekah. Mekah menjadi sentral gitu. Sampai sekarang kan ibu kota. Jadi gunanya apa? Orang Arab kampungan, orang Arab Badui itu mencari sebuah pekerjaan, karena krisis moneter, mencari sebuah pekerjaan. Ya. Terus sampai di Mekah di bawah itu, sebelum mereka awas tadi ya. Sebelum mereka menemukan pekerjaan, mereka semuanya rombongan orang Arab Badui itu menemui Rasulullah terlebih dahulu. Sampai di depan Rasulullah, setelah salaman, setelah mengucapkan salam, maka mereka serentak mengucapkan, ya Rasulullah, kami beriman kepada Allah. Maka turun ayat ini. Ya, qalatil Arabu amanna. Berkata orang Arab Badui, kami beriman kepada Allah. Maka turun ayat ini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Jadi Allah Muhammad sudah menyampaikan kepada orang Arab Badui, lam tu'minu, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi kalian masih Islam. Islam artinya tunduk patuh atau berserah diri. Kenapa belum beriman? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati-hati kalian semuanya. Berarti iman ada di dalam hati ya. Jadi orang Arab Badui itu dibilangin oleh Allah, mereka belum beriman tapi masih Islam. Itu jawabannya. Jadi kita lahir ke dunia Islam dulu, bukan iman. Terus supaya umat Islam ini mempunyai iman dalam hatinya, caranya gimana? Caranya harus sering ngaji di masjid seperti sekarang ya Pak. Atau nggak mau ngaji di masjid, di musola, atau belum sempat ngaji di masjid, di musola, di media-media banyak sekali kan, apalagi sekarang ini di TV, radio, di HP kan banyak penceramah. Ustaz-ustaz kondang kita, ustaz yang terkenal, Ustaz Al-Somad, Ustaz Al-Hidayat, Bersalama, Ustaz Bersalama, dan sebagainya. Jadi kalau tidak ngaji, maka iman nggak tumbuh. Nggak tumbuh. Jadi proses sebetulnya
supaya kita mempunyai iman, maka harus banyak belajar tentang agama. Ngaji lah maksudnya. Baik datang ke masjid di musola atau di media. Nasihat datang ke masjid di musola di media banyak sekali. Di TV, di radio, di HP sekarang. Tinggal orangnya mau ngaji apa enggak. Itu jawabannya. Kalau tidak, maka iman tidak akan tumbuh, Bapak Ibu. Setelah iman tidak tumbuh, iman tidak ada, maka terjadi dekadensi moral namanya. Jadi apa yang terjadi? Korupsi, curang dalam timbangan, maksiat, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Apa sebab? Imannya nggak ada. Imannya nggak ada. Makanya yang dinilai oleh Allah bukan Islamnya, tapi imannya. Sehingga Allah sering menyebut orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Karena ketika dia mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, berarti cinta kepada Allah. Setelah cinta kepada Allah, pasti mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, wah ini dilarang oleh Allah, ini harus dikerjakan, maka orang yang cinta sama Allah, maka pasti dan pasti melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Itu maksudnya. Jadi sering mengaji dimanapun kita sudah rajin ngaji, Bapak Ibu. Istri kita, anak cucu kita, gimana ini ya? Apalagi anak kita kan menjadi subhanul yaum, rijal mustaqbal kata Imam Syafi'i, yaitu generasi yang akan datang. Subhanul yaum, rijal mustaqbal. Pemuda hari ini ialah generasi yang akan datang. Bahkan beliau menambahkan dalam kitabnya Hayatul Fata Wallahi bil ilmi wat tuqah. Hayatul Fata Wallahi bil ilmi wat tuqah, kata Imam Syafi'i. Kehidupan seorang pemuda demi Allah, ilmu dan takwa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah majunya agama, bangsa dan negara terletak di tangan pemuda. Kalau pemuda hari ini bertakwa kepada Allah, maka negara kuat. Kalau kita rajin ke masjid, kita tinggal menggiring anak-anak kita supaya sering ngaji ke masjid, sering dekat sama Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga kalau anak didik kita seperti hari ini contohnya, ketika presiden itu mau diganti pemuda yang bertakwa, presiden yang bertakwa, bupati yang bertakwa, perdana menteri yang bertakwa, semua sampai kamar lurah bertakwa, pengusaha yang bertakwa. Terus kalau sudah begitu kuat negaranya, kuat, aman, damai, gitu kan? Mudah-mudahan remaja kita seluruh bangsa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Minimal doa ya Pak. Doa kita kepada Allah sangat dibutuhkan oleh adik-adik generasi muda kita. Karena itu adalah tujuan negara kita. Bahkan harapan orang tua kita, harapan guru-guru kita, harapan agama, harapan negara kita, itu adalah semuanya adalah terletak di tangan pemuda. Mudah-mudahan pemuda negara kita menjadi subhanul yaum rijal mustaqbal. Pemuda hari ini adalah generasi yang akan datang dan pemuda yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempunyai anak generasi muda yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka orang tuanya harus lebih iman dulu. Artinya memulai ibda' bi nafsi. Kita dulu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tidur kan. Saya kira itu ya. Jadi jawabannya adalah kembali ke tadi, iman sangat dipentingkan dalam kehidupan ini. Kalau tidak, maka kita akan termasuk orang yang merugi selama hidup di atas dunia ini. Lalu bagaimana cara memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
1. Kita lihat di surah ke-21 ayat 25 Al-Anbiya. Cara memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ke-21 Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Aku, maka semata Aku. Ya. Allah berfirman di surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, kaknya mukhatabah di sini. Wa ma arsalna min qablika, kaknya mukhatabah. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad, berarti kena semua. Sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Adam dulu, dari awal ya. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Hud, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus sampai ke Nabi Isa. 25 rasul. Ya, Allah bilang ke Nabi Muhammad, kalau bahasa Betawi, Muhammad sebelum kamu lahir ke dunia ini, saya mengutus Adam dulu, Idris, Nuh, Hud, terus sampai ke Nabi Isa. 24 rasul kan? 25-nya kan Nabi Muhammad itu. Terus apa kira-kira yang diutus kepada mereka? Allah cerita ke Nabi Muhammad, "Illa nuhi," kata Allah, kecuali kami wahyukan kepada mereka semua, dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, "Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana," bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Aku. Fa'budun, maka sembahlah, berarti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia. Bahkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini sebelum Allah menciptakan alam. Dalam hadis dikatakan masiwallahu alam, selain Allah itu alam. Berarti yang menciptakan alam Allah, berarti Allah di luar alam, bukan di dalam alam. Mulai dari alam rahim, alam kandungan, alam kita lahir ke dunia sekarang ini alam dunia atau alam ujian. Mati meninggal dunia di alam barzakh, alam kubur. Nanti setelah kiamat diproses hancur lebur dalam dunia ini, maka itu menjadi alam akhirat. Jadi bumi langit semua hancur, kecuali ada alam yang dikehendaki oleh Allah tidak hancur. Ya, seperti surga neraka tidak hancur, karena Allah mempunyai sifat iradah, sifat berkeinginan. Jadi Allah sendiri yang punya sifat keinginan. Jadi Allah yang tahu, Allah yang memperhatikan, Allah yang memulainya, Allah yang menata, Allah yang meneliti dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang semuanya milik Allah semuanya. Kita hanya sami'na wa ata'na, mendengar dan taat apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Ya, semuanya adalah milik Allah. Dalam tadi ya. Nah, sebelum Allah menciptakan alam tadi, maka Allah berfirman dalam surat ke-20 Thaha ayat 14, "Innani anallah," kata Allah, sesungguhnya Aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Aku. Itu sebelum menciptakan alam. Tidak ada Tuhan selain Aku. Innani anallah, sesungguhnya Aku ini Allah. Jadi Allah berikrar terhadap dirinya, sesungguhnya Aku ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Aku. Terus wa aqimis salata, setelah Allah bilang wa aqimis
jin, bukan, tapi langit bumi juga beribadah. Sholat apa? Doa, segala bangsa doa. Ya kan? Surat ke-59 ayat 24. Jadi semua istilah yang dahulu bertasbih kepada, berarti kan berdoa kepada Allah, bertasbih. Bukan hanya malaikat, jin, manusia, tapi semua ciptaan itu bertasbih kepada Allah. Berarti menyembah Allah, berdoa. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, malaikat dan jin, Allah menciptakan langit, bumi, surga, neraka, dan mereka bertasbih. Artinya selalu mendoakan, berdoa kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, mengingat aku. Subhanallah. Jadi sangat penting sekali kalimat tauhid la ilaha illallah tadi. Karena sebelum Allah menciptakan alam, la ilaha illallah sudah ada. Pada suatu ketika Nabi Musa dalam riwayatnya itu mohon kepada Allah, karena Nabi Musa ini termasuk Nabi yang paling berani berbicara sama Allah, berarti ngomong berbicara sama Allah, sehingga Nabi Musa disebut Musa Kalimullah, Musa bercakap-cakap dengan Allah, saking dari beraninya. Suatu ketika Nabi Musa bilang begini, ya Allah ya Tuhan, tolong berikan petunjuk kepada hamba supaya hamba lebih dekat lagi dengan-Mu ya Allah. Terus Allah bilang, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Terus Nabi Musa ngiyel, Pak. Kalau bahasa kita ngiyel, bandel. Apa kata Nabi Musa? Kalau la ilaha illallah itu sudah tahu ya Tuhan. Saya sudah tahu dari buku, dari kecil saya sudah tahu. Tolong berikan petunjuk lagi supaya saya lebih dekat lagi kepadamu. Ya, maka Allah berfirman, bacalah la ilaha illallah. Dua kali ya. Masih ingin Nabi Musa, kalau itu sudah tahu ya Tuhan. Saya sudah tahu la ilaha illallah. Ya. Terus Allah berfirman yang ketiga kalinya, wahai Musa, bacalah la ilaha illallah. Ketiga kalinya. Terus Allah melanjutkan firman-Nya, wahai Musa, ketahuilah, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, ya kan, ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah sebelah kanannya, maka lebih berat la ilaha illallah. Baru Nabi Musa diam. Nah, di situ. Jadi saking dari pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dalam hadis sahih hasan sahih, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mi'at marrah, cuma 100 kali Pak, tapi rutin zuhur asar maghrib isya, maka dia nanti di akhirat mukanya seperti bulan purnama, luar biasa. Cuma 100 kali Pak. Padahal saya tes la ilaha illallah 1000 kali itu cuma antara 20 sampai 30 menit lamanya. Apalagi cuma 100 kali, nggak nyampe 20 menit, mungkin 5 menit, 10 menit paling lama. Katakanlah 10 menit, 10 menit bisa menyelamatkan kita, isi anak-anak cucu kita dari api nerakanya Allah di dunia dan di akhirat. Hemat sekali sebetulnya, apalagi Nabi sudah bilang seperti itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tinggal berapa menit lagi? 10 ya. Mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan hidayah kepada kita semua, terutama iman kita kepada Allah. Semoga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu Ketik. Biar kedengaran siap. ya, kalimat la ilaha illallah itu sudah ada di ars saat penciptaan Nabi Adam kalau nggak salah. Juga beliau melihat itu bertuliskan lafaz seperti yang sekarang la ilaha illallah, tulisan Arab. Pertanyaannya, bahasa Arab atau Al-Quran itu hanya baru turun kan di zaman Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Isa dia di Yerusalem, dia tidak menggunakan bahasa Arab. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dan lain-lain. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah terputus kemudian baru muncul nanti di eranya Nabi Muhammad, atau memang semua Nabi dan Rasul itu juga menyampaikan kalimat thayyibah tadi la ilaha illallah, atau dengan bahasa yang masing-masing? Kan juga ada istilah aku tidak menurunkan nabiku sesuai dengan bahasa kaumnya itu kan. Iya, betul. Nah, itu gimana Ustaz? Siap, bagus sekali pertanyaan Bapak, dan satu pertanyaan ini mewakili semua yang ada di sini. Bagaimana kalimat tauhid la ilaha illallah sebelum Nabi Muhammad, apakah itu termasuk bahasa Arab? Ya, bahasa Arab. Baik, kita lihat dulu ya, karena kata Bapak ini pertanyaannya, padahal Al-Quran itu turun pada waktu Nabi Muhammad lahir, kan gitu, betul itu. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad lahir, turunnya umur Nabi 40 tahun baru dia akan jadi rasul kan. Jadi lahir masih muda, belum turun Al-Quran. Baru berumur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi rasul, setelah itu turun Al-Quran. Kan gitu menurut sejarahnya. Nah, pertanyaannya, kalimat tauhid la ilaha illallah ini bagaimana dulu? Ini sangat bagus sekali dan menggugah kita semua ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah dari Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam, ya kan? Sebelum Nabi Adam, apakah itu termasuk kalimat bahasa Arab atau tidak? Ya, bisa dibantu. Surah kedua, jawabannya surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang rusak dan merupakan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujamu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Iya, jawabannya ada surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah bilang kepada para malaikat sebelum Nabi Adam menciptakan, Allah bilang dulu, bukan berarti Allah mau minta izin, bukan, bilang. Beda izin dengan menyampaikan kalimat atau bilang ke malaikat. Ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, Allah bilang dulu ke malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Ketika Allah berfirman bilang kepada para malaikat, wahai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi. Dan manusia maksudnya menciptakan. Malaikat protes, enggak mau kasarannya itu. Tidak mau, protes. Apa kata malaikat? Qalu itu kan jamak, bukan hanya qala satu orang atau malaikat. Tapi qalu
Para malaikat menjawab semua, protes, nggak setuju. Demo lah, dengan demo kayak mahasiswa demo. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku bima. Wahai Tuhan, apakah engkau nanti menciptakan manusia di permukaan bumi ini yang nanti manusia itu menimbulkan pertumpahan darah, saling membunuh, saling merampok, saling menghujat, kan gitu. Protes mereka. Terus wa nahnu nusabbihu bihamdika. Nah, ya. Sedangkan kami para malaikat di surga ini, ya kan, selalu bertasbih kepadamu ya Allah. Bertasbih dan selalu mensucikanmu. Tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. 4 itu tasbih. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, berarti la ilaha illallah sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan. Bukan hanya Nabi, kalangan malaikat pun ada la ilaha illallah. Allahu akbar, maha besar. Ya kan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih kepada Engkau ya Allah dan selalu mensucikan-Mu. Berarti pertanyaannya dan jawabannya, jadi masalah bahasa itu sudah ada pada waktu malaikat protes kepada Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Kalimat tauhid itu sudah ada. La ilaha illallah dalam tasbih kan ada kalimat tauhid. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Ya kan? Terus dijawab oleh Allah terakhir, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Kalau bahasa Betawi, bahasa manusianya, kamu gak usah ikut campur lah, keluar gitu. Kamu gak tahu apa-apa. Itu maksudnya. Jadi Allah yang mengetahui, tahu skenario-nya lah. Cuman saya tambahin, kenapa malaikat protes gitu kan? Protes kepada Allah supaya tidak menciptakan manusia lagi di bumi ini. Nah, ceritanya gini, dalam kitab yang lain, kalau nggak dulu nama kitabnya Usmuriyah. Dalam kitab Usmuriyah namanya. Nah itu sebelum Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, maka Allah menciptakan Banul Jan namanya. Banun itu anak, Jan bangsa jin. Allah menciptakan bangsa jin di bumi ini, Pak. Jadi jin dulu sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada dulu di muka bumi. Terus larangan Allah dan perintahnya sering dilanggar, sering membunuh, saling menghujat, itu pekerjaan jin. Tiap hari ada yang meninggal, bukan satu tapi puluhan mungkin ratusan. Itu kitab. Malaikat kan melihat, serem gitu kan. Makanya protes kepada Allah. Lama kelamaan Banul Jan dihapus lagi oleh Allah. Sudah dikirim ke alam yang mana hanya Allah yang tahu. Semuanya dicabut nyawanya. Allah merintahkan malaikat Zabaniyah cabut. Terus ditumpuk dalam satu alam yang hanya Allah yang tahu alam itu dan malaikat yang ditugaskan. Nah begitu Allah menciptakannya Nabi Adam, ingat malaikat itu. Wah nanti begitu lagi gitu maksudnya. Jadi berantakan lagi gitu maksudnya. Makanya protes, kenapa kalau kita kan manusia lagi di muka bumi ini yang nanti menjadikan pertumpahan darah, saling membunuh, merampok, wana manusia berbilang di kawan sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih kepadamu dan selalu mensucikan Engkau ya Allah. Jadi kalimat ayat sudah ada.
bahasa Arab. Nabi Adam bahasa Arab, surat ke-21 ayat 25 tadi. Sampai ke Nabi Isa. Setelah itu disempurnakan pada waktu Rasulullah SAW, Muhammad Nabi kita lahir ke dunia. Saya kira itu. Ada lagi? Berarti Nabi Isa juga menggunakan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasti. Surat 21 tadi, 21 Arabnya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus rasul sebelum engkau Muhammad, sebelum Muhammad kan? Ya kan? Sebelum Muhammad lah ya. Berarti Nabi Adam sampai ke Nabi Isa, illa nuhi kata Allah. Kecuali kami wahyukan kepada mereka dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kan Allah ceritakan Nabi Muhammad itu. Masuk akal? Apa yang diwahyukan? La ilaha illa ana kata Allah. Bukan la ilaha illallah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku Muhammad. Dan Nabi ceritakan Nabi Muhammad. Berarti la ilaha illa ana setelah disebutkan adalah la ilaha illallah. Gitu saja. Fa'budun maka sembahlah aku Allah. Paham ya? Berarti la ilaha illallah sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir ke dari Nabi Adam dulu. Nabi Nuh, Hud, Idris, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Ayub, Harun sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, maka disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira dia. Mudah-mudahan sebelum sampai sini ya. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini manfaat dan barokah bagi kita semuanya, dapat iman Islam kita kuat ya Pak. Amin ya Allah. Jadi kita semoga dikuatkan oleh Allah ya Allah. Iman mahal sekali Pak. Debu-debu keimanan ya dalam kitab itu lebih baik daripada 1000 kali dunia. Bukan satu tetes keimanan, tapi debu keimanan ya Allah. Mohon kepada Allah jangan lupa ya Allah, kuatkan keimanan hamba ya Allah. Istri hamba ya Allah, anak-anak akan disebutkan isi anaknya cucunya Pak. Saya juga begitu. Kuatkan Al-Fatihah 3 kali, baca la ilaha illallah 100 kali dalam. Oke, segitu. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya. Dan saya manusia biasa yang lemah, sangat besar dosanya. Saya cuma satu titik, dan satu titik itu adalah dosa kami. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya. Wa afu minkum. Assalamualaikum.